kepada yang terhormat Bapak Nur Syahid SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, perkenankan kami membacakan susunan acaranya. Susunan acara diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Durotun Mahfudoh SPD. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, acara inti. Acara kelima, penutup dilanjutkan foto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Titi Yuli. Kepadanya kami persilahkan. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Nur Syahid SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati calon guru penggerak
Ibu Durotul Mabudoh SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Barapulang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, selaku insan yang beriman, marilah kita memanjatkan rasa syukur, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta berbagai nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pagi hari yang cerah ini yang kemarin sudah diguyur hujan nampaknya juga membuat kenyamanan dan keteduhan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk umat yang beruntung yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan diseminasi budaya positif ini kami sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih, dan kami berharap budaya positif itu bisa dikembangkan, ditumbuh kembangkan di SMA Negeri 1 Balapulang, utamanya terkait dengan kedisiplinan. Jadi kami sangat-sangat berharap terkait dengan kedisiplinan ini bisa melekat kepada diri kita masing-masing. Dan kami juga sudah melihat, menyimak, mencermati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf tata usaha yang senior utamanya itu bisa menjadi contoh dan teladan. Kami melihat untuk teman-teman kami yang senior, Masya Allah, tanggung jawabnya luar biasa. Dan kami juga sempat berpikir, ini generasi penerus guru-guru muda, guru-guru P3K, GTT, harapan kami bisa meneruskan budaya positif itu. Dan misalnya ketika jam pelajaran, nah saya berharap ketika pergantian jam pelajaran itu bisa ada yang mengingatkan, yuk seperti tadi saya dengar tadi pagi ada salah satu teman yang sudah ini jam 7.30, yuk kita masuk kelas. Itu kan satu hal yang positif, yang bagus, mengingatkan temannya, mengingatkan temannya. Dan kami anak-anak itu perlu didampingi ketika pembelajaran, sebaiknya didampingi, kemudian terus dimotivasi, keluarkan aura positif, energi positif, doakan mereka, kasih support, kasih semangat. Hakikatnya ketika kita menyampaikan kalimat positif, diseminasi budaya positif ini saya berharap bisa sampai kepada Bapak Ibu semuanya. Tingkatkan khususnya untuk guru-guru yang muda, Bapak Ibu staf itu yang muda, laksanakan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Moga-moga dengan itu apa yang kita terima gajinya berkah, jadi berkah. Insya Allah berkah. Kami yakin, hakul yakin akan berkah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, itu semata-mata karena keterbatasan kami, kekurangan kami. Dan kalau misalnya ada hal yang baik, yang positif, semata-mata dari yang kuasa. Kami hanya manusia biasa, dan prinsipnya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan budaya positif untuk kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang berikutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Durotul Mahfudoh SPD. Kepadanya kami persilahkan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata administrasi sekolah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada hari ini kebetulan saya melaksanakan jadwal kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja. Jadi budaya positif itu salah satu tugas dalam pemenuhan aksi nyata saya itu menyebarkan budaya positif pada Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha di SMA Negeri 1 Balapulang. Sebelumnya silakan Bapak Ibu bisa mengamati sebentar ilustrasi sekolah kita.
tadi sudah mengamati sebentar tentang ilustrasi sekolah kita. Saya mohon sebelum saya melanjutkan materi diseminasi ini, tanggapan dari Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang. Silakan Bapak Sutadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balapulang, Bapak Nur Said SPDMPD, yang saya hormati, yang saya sangat apresiasi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Balapulang. Semoga lancar untuk nanti berstatus guru penggerak dan bisa menggerakkan di SMA Negeri 1 Balapulang, khususnya yang sudah tua-tua yang sedikit tidak bisa bergerak ya Pak Amal ya. Sehingga kami sebagai guru tua hanya bisa berharap semoga pionir guru penggerak yang sekarang masih berstatus calon akan berstatus sebagai guru penggerak yang bisa menggerakkan seluruh komponen warga SMA Negeri Balapulang. Sebenarnya saya belum bisa melihat apa yang perlu untuk dibudayakan di SMA Negeri 1 Balapulang terkait dengan tema yang akan didiseminasikan saat ini, yaitu pemahaman budaya positif. Tetapi saya bisa berharap dengan ditayangkannya video tadi, ini mengingatkan saya 35 tahun yang lalu, waktu saya perpisahan di SMA 1 Balapulang, karena saya masih 85 ya, kemudian saya perpisahan 88, sangat luar biasa. Saya dulu belum bisa melihat lingkungan SMA 1 Balapulang dari atas karena nggak ada ground-groundan. Ada pengen melihat mainan yang bakal, gitu ya. Tetapi saya bisa mengatakan 200% lebih perubahannya. Karena dulu di sana tidak ada lapangan untuk kegiatan aktivitas olahraga atau fisik. Dulu masih alang-alang karena saya pasarannya di tengah. Itu. Tetapi saya bisa mengatakan alhamdulillah kedisiplinan saat itu pada zamannya saya itu menurut saya cukup bagus. Karena selama 3 tahun belum pernah teman-teman saya dikeluarkan. Akamsinya juga sopan-sopan, santun-santun, bahkan bisa memberikan contoh yang bagus. Saya yang kelas 1-nya dari Margasari, kelas 2-nya dari Danaraja, ada agak tepat sedikit berangkatnya jam 7 pas, akamsi sudah pada datang. Itu 35 tahun yang lalu. Yang bisa saya implementasi. Terima kasih atas kesempatannya. Bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari kita beri tepuk wow dulu untuk Pak Mbak Sutardi. Caranya kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oh iya, ini. Yuk, Bapak Ibu kita mulai 1, 2, 3. Kasih W. Dua-duanya Pak. Kasih O, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Dua kali ya, pokoknya ya. Kita mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Ya. Next, Mas Bagi. Oh, keren. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sutardi, ingin memahami apa sih sebenarnya budaya positif, apa saja yang ada
dalam materi yang bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu guru semua agar bisa mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 1 Balapulang ini, menciptakan ekosistem well-being bagi siswa dan bagi kita semua. Yang pertama yaitu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, seperti yang tadi sedikit diungkap oleh Bapak Sutardi. Next. Pembelajaran paradigma baru. Mungkin kita sekarang sering digembur-gemburkan. Apa sih sebenarnya pembelajaran paradigma baru itu? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan sedikit. Apa sih sebenarnya paradigma pembelajaran dengan paradigma baru itu? Bagaimana? Mungkin Pak Kamali, monggo bisa sedikit memberi gambaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk saya merespon pemahaman tentang pembelajaran paradigma baru. Yang ada di konsep saya bahwa pembelajaran paradigma baru barangkali yang pertama adalah memindahkan orientasi. Ya, memindahkan orientasi. Ya, kalau yang selama ini pembelajaran berorientasi pada guru, kata para pakar, kalau kata saya sih tidak sih. Ya, mungkin dipindahkan ke orientasi kepada murid. Artinya kalau selama ini subjeknya adalah guru, nah dipindahkan dengan perubahan paradigma baru, kita menempatkan murid itu sebagai subjek, bukan gurunya yang sebagai subjek. Sementara itu saja Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali yang disampaikan oleh Bapak Kamali. Kita beri tepuk bola lagi. Kasih gue, kasih oh, kasih gue. Wow, keren. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kamali, bahwa pembelajaran itu tidak lagi berpihak pada guru atau teacher center, tapi pada student center. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah sering melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu guru saya yakin juga sudah paham semua. Ada 6 elemen atau 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Bapak Ibu saya yakin sudah memahami subelemen apa saja yang ada pada dimensi-dimensi tersebut. Next. Kita masuk pada miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan, sebenarnya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri. Sesuai dengan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya fitrah anak itu baik. Kita sebagai guru hanya bertugas untuk
menuntun mereka. Jadi timbul kesadaran pada diri mereka sendiri untuk mengontrol perilakunya. Nah, jadi kalau mungkin contoh Pak Sugiono itu ada anak yang melakukan kesalahan. Pak Guru saat itu marah-marah. Anak menjawabnya, ya Pak, saya akan tertib. Hanya seketika saat itu, selama masih dalam pantauan Pak Giono. Mungkin ketika Pak Giono lengah, bisa jadi anak juga akan mengulangi lagi. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif bersifat efektif dan bermanfaat. Saya ketika mempelajari modul 1.4 ini, Bapak Ibu, juga sangat kaget. Selama ini, misalnya ketika mengajar, ada Bapak Ibu guru yang memberi hadiah pada anak yang menjawab pertama kali atau mengerjakan tugas dapat 100 dengan memberi hadiah. Itu ternyata salah, Bapak Ibu guru. Itu dapat merusak kreativitasnya karena dia hanya berorientasi pada hasil ya, dan itu juga sebagai hukuman untuk teman yang lain karena mereka merasa akhirnya jadi merasa rendah diri. Oh, saya tidak pernah mendapatkan hadiah dan lain-lain. Jadi saya kaget ketika belajar modul 1.4, bahkan saya pun mungkin di kelas pernah atau sering melaksanakan itu. Ketika ada anak maju pintar langsung dikasih hadiah, misalnya dalam bentuk barang, dalam bentuk uang dan lain-lain, itu ternyata salah. Jadi nanti tidak usah ada tepuk, Pak. Kalau tepuk nggak masalah, Pak, itu sebagai apresiasi, tapi tidak boleh berlebihan. Mampu menguatkan karakter, ini juga ternyata hanya ilusi. Kadang kalau kita ngajar tanpa disengaja memberikan kritik yang pedas, itu murid akan mengingatnya sampai dewasa. Contoh saya sendiri, ketika masih SD, kelas 3 SD, saya masih ingat sampai sekarang. Bukan berarti saya dendam, saya hatching, tapi itu teringat sampai sekarang. Saya berusia 40 tahun, Bapak Ibu. Sudah berusia 40 tahun. Jadi saat itu ada pembagian porogapit. Saya pas itu nggak mudeng-mudeng, gurunya celengong, goblok banget sih. Itu sampai terngiang sampai sekarang. Saya kalau ketemu guru itu sampai sekarang itu juga masih ingat. Ya, berarti kita sebagai bapak ibu guru harus hati-hati mengucapkan kalimat-kalimat apalagi yang bersifat negatif. Itu akan mengenang pada siswa. Lebih jelasnya saya terangkan di bagian belakang. Yang terakhir, model berpikir atau menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang atau menang. Kita sering mendengar ya istilah win-win solution. Jadi dalam menyelesaikan masalah, walaupun siswa itu salah, kita berusaha memberikan win-win solution. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga yaitu tentang disiplin positif. Sebelum saya lanjutkan, coba Bapak Ibu berdiri sebentar. Kayaknya Pak Sugiono hari ini belum sempat olahraga. Ya, berdiri sebentar Bapak Ibu. Ya. Kalau saya bilang Marina kan berarti cewek ya, berarti imut-imut, berarti sambil senyum. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Biar Marina nggak kesepian, temani sama Marijo. Kalau Marijo kan berarti kan cowok ya, berarti kan maco. Marijo menari di atas apa? Ya, biar imbang, biar menyeimbangkan. Ya, saya yang mengucapkan kalimat, Bapak Ibu yang mempraktekkan gerakannya. Paham ya? Jadi kalau Marina senyum, kalau Marijo maco,
di samping bawah, kalau di atas, ke atas kalau menara, dua-duanya ya. Tangan dua-duanya ya. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, mari Jo menari di atas menara, di atas. Ayo, di atas mana? Di atas apa ibu? Di atas menara, mari Jo menari. Di atas menara, Marina tersenyum. ya, ya, cukup Bapak Ibu, ya, ya. Ibu perhatikan ini, tadi ibu praktekkan Marina itu sangat imut-imut sekali. Tepuk tangan nanti Bapak. Ya, ya. Lanjut, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, kesimpulannya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman atau hukuman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Tujuan disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tujuan disiplin diri, meningkatkan kesadaran diri pada siswa untuk berperilaku dengan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu kan banyak banget ya. Saya mengambil dari 3 poin saja. Yang pertama yaitu profil nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua dalam Ibu Primary Yes program PYP. Yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Ya, profil pelajar Pancasila tadi sudah saya jelaskan di depan. Dimensi-dimensinya apa saja. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ada yang bisa menyampaikan sub-elemen dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu salah satu contohnya apa, Pak Ali? Ya, salah satunya terima kasih ya, waktunya untuk menjawab. Salah satu elemen beriman kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, contoh konkretnya itu anak dalam pembelajaran satu mungkin mengawali dengan doa, ya, kemudian memberikan salam kepada guru, kepada teman, ya. Kemudian tentunya selain itu juga melatih kejujuran, ya, kedisiplinan, dan yang tidak kalah penting mereka melaksanakan perintah-perintah Tuhannya ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan apa yang dilarang ya, sesuai dengan keyakinan juga mereka berusaha untuk meninggalkannya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Kasih wow untuk Pak Ali. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Nah, terima kasih Pak Ali. Ya. Bu Guru, Kupas mau tanya.
Boleh terima apa? Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, monggo bisa disambil kita santai aja nih Bapak Ibu ya. Monggo silakan Pak Ramadi, monggo sambil disambil. Monggo semuanya bisa disambil. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam Ibu Primary Yes Program, antara lain yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu selama ini sudah mengenal sekali sejak SD ya mungkin ya, atau SMP kita kan sering mendengar ya, kebutuhan manusia, kebutuhan papan, pangan, sandang, dan lain-lain. Saya di sini hanya akan mempertegas bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, sebenarnya Bapak Ibu semua ketika melakukan sesuatu, tidak hanya siswa ya, pasti karena ada tujuan yang ingin dipenuhi. Ya, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang dibutuhkan jelas sekali seperti tadi yang saya sampaikan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Itu masuk dalam kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan, yang isinya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar, itu merupakan kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Tertawa itu kebutuhan kita loh Bapak Ibu. Nah, itu bisa menghibur diri. Itu merupakan kesenangan yang dapat kita lakukan. Next, contoh kasus kedua. Kita juga pernah mungkin membaca, lihat di YouTube, lihat di media massa. Pada saat itu, pembunuhan anak SD di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh 3 siswa SMP yang menggunakan celurit. Pelaku tersebut sengaja bergerombol mencari siapa saja yang akan jadi korban. Dan kebetulan terdapat sekelompok anak SD yang akan pulang ke rumah. Dan saat itulah kejadian yang mengenaskan tersebut terjadi. Bagaimana menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang ingin mereka penuhi? Gantian yang laki-laki, yang muda belia, monggo Mas Uul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Doroto Maputo selaku calon guru negara angkatan 9 dari kasus nomor 2 yang isinya kasih sayang dan rasa diterima tadi yang sudah disampaikan.
bahwasanya siswa memiliki kebutuhan akan rasa ingin diterima dalam kelompoknya sehingga untuk melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, semangat Bapak Ibu. Naik lagi ke kas 5 kebutuhan dasar. Dari tadi kasus 2, analisanya Pak Uut itu bahwa mereka siswa SMP yang bergerombol itu dalam rangka memenuhi rasa diterima karena ingin diterima dalam kelompoknya. Silakan Ibu Rati. Kebebasan memiliki pilihan mencoba. Bismillah, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami, kepada yang terhormat Ibu Dr. Mahfudo selaku calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ingin menanggapi tentang kasus nomor 2 yang tadi sudah ditampilkan permasalahannya. Jadi dari kasus tersebut bisa dilihat adalah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh segerombolan siswa SMP tersebut, yaitu SMP tersebut yaitu adalah kebebasan. Karena mereka walaupun masih tahapnya belajar, tapi mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, walaupun dalam tanda kutip diketahui hal baru tersebut yang ingin mereka coba adalah tindakan yang negatif atau berisiko tinggi. Kemudian juga ya mereka secara psikologis ketika siswa SMP itu sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai bisa menentukan pilihan bagaimana mau bertindak, mau berperilaku, mau bersikap. Jadi mereka mempunyai pilihan dan juga ingin mencoba hal-hal yang baru, serta ternyata tetapi dari hal-hal tersebut mereka belum bisa untuk mengendalikan diri, belum mampu untuk bisa mengendalikan diri, karena akibatnya dari perbuatan mereka tersebut bisa berakibat hal-hal yang negatif dan tentunya akhirnya bisa mencoreng nama baik orang tuanya juga. Terima kasih. Demikian yang dapat saya tanggapi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk bawah untuk Pak Uut dan Bu Rati. Kasih we, kasih oh, kasih we. Wow, keren. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Next. Ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu sebenarnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kita amati, sebenarnya siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Balapulang tertib memakai sepatu hitam itu menurut Bapak Ibu apa benar karena mereka memiliki kesadaran diri, atau sebenarnya mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang mungkin diberikan oleh kesiswaan atau sekolah? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Menghindari betul, dalam diri mereka level terbawah. ya level Motivasi terbawah. level terbawahnya itu karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Misalnya ini Bapak Ibu guru itu masuk tepat waktu karena butuh ujian dari kepala sekolah. Tapi ketika kepala sekolah lengah, biasanya tipe-tipe yang seperti itu tuh mencari lengahnya. Bapak kepala sekolah ini ada apa enggak? Ya, itu mumpung kakak, yuk ketuk, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya berarti karena yang dilakukan itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia menjadi orang yang diinginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah Bapak Ibu yang kita harapkan tertanam dalam diri kita dan dalam diri siswa kita. Motivasi intrinsik itu motivasi yang paling utama agar anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan kesadaran dirinya. Next, ada 3 tadi ya, karena butuh penghargaan, menghindari hukuman. Jadi sebenarnya ada 3. Yang pertama yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sering melakukan ini Bapak Ibu, tanpa disadari kita itu sering banget sebenarnya melakukan ini. Contoh hukuman atau sifat hukuman itu tidak terencana, bersifat tiba-tiba, anak tidak tahu, sifatnya satu arah, bisa bersifat fisik atau psikis. Contoh ketika ada anak merokok misalnya, di tata tertib belum tercantum sanksi apa yang akan diberikan. Misalnya anak suruh langsung buka baju, berjemur, itu masuk dalam hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan tata tertib, tapi tetap sebenarnya murid dibuat dengan tidak nyaman, sehingga tadi dia melakukan sebenarnya untuk menghindari hukuman. Dan yang ketiga yaitu restitusi, proses yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Sutardi. Nah, next, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah buka PMM, ya nanti akan saya tanyakan juga. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum, yang kedua posisi sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Next, ini sudah pernah lihat, silakan Mas Berki tayangkan tinggalan kamu ya. Baik Bu. Dan yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Naren. Ini kasih halus ya. Baik Bu. Selamat pagi Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ibu guru saya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Next, Mas Berki. Itu tadi beberapa contoh tentang posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, yang paling ideal
yang harus dimiliki oleh kita selaku Bapak Ibu guru itu posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Posisi manajer. Itu posisi yang paling ideal yang harus kita miliki. Memang mungkin tidak mudah, tapi butuh kebiasaan, butuh latihan yang terus-menerus agar kita menerapkan posisi kita sebagai manajer dengan membuat siswa sadar diri dan berusaha melakukan perubahan-perubahan atas kesadaran dirinya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru mungkin kita sering diamati juga pada saat kita upacara Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau sebagai posisi penghukum, Bapak Ibu menyuruh hormat bendera 15 menit, hormat bendera dengan mengangkat 1 kaki dan lain-lain. Itu sebagai posisi penghukum. Kalau sebagai posisi pembuat rasa bersalah, pasti dia akan mengatakan, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini saja. Itu tadi sesuai dengan contoh PMM, itu memposisikan diri sebagai teman. Dan yang keempat, kamu selalu melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Itu sebagai posisi pemantau. Jadi posisi pemantau itu selalu mengkaitkan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Next. Dan yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Berusaha menyadarkan siswa dulu, kamu tahu kesalahannya apa, kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Itu penerapan restitusi pada siswa. Bapak Ibu sudah paham ya? Next. Sebenarnya keyakinan kelas itu juga sudah sering kita laksanakan. Kenapa sih bukan keyakinan atau peraturan kelas? Kalau peraturan Bapak Ibu itu lebih bersifat satu arah. Jadi Bapak Ibu guru yang membuat, siswa yang suruh melaksanakan. Kalau keyakinan itu disusun bersama berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan murid. Jadi yang diharapkan dalam kelas itu bukan lagi peraturan, tapi keyakinan kelas. Next. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi hindari kalimat negatif. Jangan membawa HP ketika pelajaran. Jangan memakai sepatu putih, jangan terlambat masuk kelas. Itu menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Diusahakan menggunakan kalimat positif. Yang berikutnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat tapi dipahami oleh siswa-siswi di dalam kelas. Yang kelima yaitu disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya aturannya saklek, tidak boleh membawa HP. Sementara Pak Kamali menginginkan anak untuk browsing, itu ya juga disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan. Next. Ya, untuk contoh keyakinan kelas nanti bisa dilihat di video yang saya upload di YouTube channel Duratul Mahfudoh. Ya, itu ada contoh keyakinan kelas yang saya lakukan atau saya praktekkan di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu semuanya itu bisa mempraktekkan tentang keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bu Yuli punya kesepakatan kelas dengan 12 IPA 1 itu bagaimana, dengan IPA 2 bagaimana. Itu nanti bisa ditempel di kertas, lalu ditempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh siswa. Tanya Bu. Oke, silakan. Kalau kita berada di lembaga sekolah yang terdiri berbagai macam kelas, berarti kan keyakinan kelas itu kan bisa berbeda-beda dengan kelas yang lain ya. Padahal sifat kita itu klasikal ya dalam pembelajaran. Apakah tidak dirubah keyakinan sekolah kayak gitu? Boleh Pak. Sebenarnya bisa Pak Ali.
Jadi keyakinan sekolah itu disusunnya berdasarkan mungkin dipandu oleh kepala sekolah, beberapa waka, dan perwakilan OSIS, perwakilan MPK. Itu sudah ada perwakilan kelasnya. Lalu dibuat keyakinan sekolah. Ya, itu bagus sekali tanggapan dari Pak Ali, yaitu kenapa nggak keyakinan sekolah aja, karena kita banyak bisa itu. Keyakinan kelas itu mungkin hanya antara wali kelas dengan anak buahnya, itu bisa. Dan sebenarnya keyakinan kelas itu juga merujuk dari beberapa peraturan yang sudah ada pun bisa. Hanya merubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif, dan kita menghargai. Berarti keyakinan kesepakatan yang dibuat itu berdasarkan dari siswa-siswi kita, tidak dari kita. Misalnya selama ini kan tata tertib yang buat kan hanya sekolah ya, berarti kan hanya dari guru tanpa adanya curah pendapat dari siswa. Itu. Terima kasih tepuk wow untuk Pak Ali. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, sebelum lanjut ke materi terakhir, yang segitiga restitusi itu materi terakhir dari pemaparan budaya positif, saya akan sedikit memberikan speaking pada Bapak Ibu semuanya. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Ya, cluenya ikuti kata-kata saya. Kita mulai. Bebek, botol, 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 bebek. Berapa jumlah botol? Berapa jumlah bebek? Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Berarti Bapak Ibu masih konsentrasi semua. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan di depan, ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, tapi sebagai manajer, sehingga teknik atau pendekatan yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Next, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas itu, berbuat baik itu wajar. Itu keliru, masalah ketik. Berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Contoh lagi, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kemudian, kamu berhak kok merasa begitu. Itu contoh kalimat-kalimat yang digunakan dalam tahap 1 restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Next. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya ada anak berantem, dia hanya sekedar menggebrak-gebrak meja. Itu justru Bapak Ibu guru bisa memacu dengan kalimat, sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya dengan membalas, memukul. Yang ketiga, kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu.
itu contoh kalimat-kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Yang titik 2 bukan baik, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari yang ini. Enggak, jadi validasi tindakan yang salah itu menyadarkan bahwa oh ternyata sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi kamu masih berusaha, masih ada di dalam tahap itu. Jadi dia melakukan kesalahan pun kita masih menganggap bahwa itu benar gitu loh Pak. Jadi validasi tindakan yang salah itu seperti itu. Seperti yang tadi saya contohkan. Next, menanyakan keyakinan dibuat berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi karena intrinsik. Contoh kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah itu contoh-contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan pada siswa dalam penerapan segitiga restitusi. Next. Ya, berikut praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan. Langsung contoh pada kasus kedua saja, Mas Babi. Saya mempraktikkan segitiga restitusi pada kasus salah satu siswa binaan saya. Dari pantauan CCTV terlihat ada siswa-siswa yang sedang ribut di kelas. Lalu saya selaku wali kelas datang ke kelas untuk memanggil anak tersebut. Next. Itu ya, itu berdasarkan pantauan dari CCTV-nya. Itu diskusi apa? Itu kita lagi hibah Pak, lagi pada hibah. Terus ada siswa yang datang marah-marah. Waktu apa ya? Kebetulan saya juga itu didominasi oleh kaum bawah. Itu terlihat ada siswa yang sedang marah-marah sampai mendorong-dorong temannya yang lain. Padahal masih bisa seperti itu Pak. Oh, linguis dia orang eksen ada fungsi. Orang linguis dia. Next. Kembali ya. Nah, kurang aturan kayak gitu itu bukannya difitnah sama mereka Bu. Mereka mencintai saya difitnah Bu. fitness ya. Nah, berarti ya tadi ya. Dulu ya. Kita ya. Ayo, Ais. Oke. Dulu ya. Balik. Dari Yondi. Next. Apa wajar kok kita manusia biasa, wajar kalau kita marah-marah, apalagi kalau ada hal-hal yang menjadikan hati kita. Jadi benar tadi Ais marah-marah. Iya Bu, saya tadi marah. Terus kayak gue orang. Pengen dari filmnya apa? Kayak well, ada bisa kayak Video kan gobrak. Next, Aku bukan enggak sih Bu, ya kayak nikah mereka menghina saya lagi. Oh, berarti kalau Ais marah-marah, mereka sudah menghina Ais. Enggak juga sih, malah tambah baik.
Kira-kira ada cara lain nggak agar mereka mengerti kalau Ais itu tidak suka difitnah? Kalau menurut Ais dengan marah-marah seperti tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Ais masih ingat apa salah satu keyakinan kelas kita? Apa Ais? Apakah kita perlu mencari cara agar mereka tahu bahwa Ais tidak suka difitnah dan mereka tidak lagi meledek Ais? Ais masih ingat nggak ketika guru membagikan atau menjelaskan materi tentang rencana masa depan? Apa yang Ais dituliskan di kertas cerita Ais? Monggo kan bisa bilang. Keren. Kira-kira Aisnya apa? Kenapa Ais menulis Ais? Apa dengan marah-marah seperti tadi Ais sudah bisa mengambil keputusan secara adil? Apa dengan marah-marah seperti tadi Ais menjadi disegani oleh teman-teman? Terus apa dengan marah-marah seperti tadi teman-teman Ais juga tidak meledek Ais lagi? Kalau begitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan, yang harus Ais lakukan agar teman-teman jadi lebih segan kepada Ais dan tidak lagi menghina Ais? Lalu saya akan menceritakan masalah ini kepada Bapak juga agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Bagus sekali. Untuk Ais untuk kedepannya, kalau ada masalah sesuai tadi yang diceritakan, Ais akan membicarakannya secara baik-baik dan melaporkan ke guru selalu dari anak agar tidak perlu menghina seperti tadi. Begitu ya Ais ya? Oke, setelah itu silahkan Ais bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Sama. Tanggapan dari siswa dengan kasus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas 11 juga asal sekolah Islam Desa Barat. Saya merasa lebih senang karena saya sudah dan saya juga merasa lebih senang ketika saya sudah menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi kepada wali kelas saya yaitu Ibu Nurul Afdal. Setelah ini saya akan bersikap lebih bijaksana. Terima kasih Ibu. Ya, demikian tadi materi tentang budaya positif dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat menerapkan pada siswanya masing-masing. Terwujud profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bapak Ibu, dari hasil pemaparan saya bisa merefleksi dalam diri Bapak Ibu masing-masing selama ini itu Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan posisi yang mana, dan mari kita rubah menjadi dalam posisi manajer. Terus bagaimana perjalanan dirinya? Apakah selama ini pembelajaran yang kita lakukan sudah menuntun murid? Ya, tadi pembelajarannya harus berpihak pada murid, tidak lagi teacher center, tapi mengubah menjadi student center. Muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut berdasarkan tujuan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita semua mari kita tepuk. Wow,
penyediaan waktunya, atas keaktifannya dalam mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilafan selama melakukan diseminasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kembali ke pembawa acara. Terima kasih Ibu Dr. Mahfudah yang telah memberikan tentang memaparkan tentang diseminasi pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengubah tadi yang sudah dijelaskan oleh calon guru penggerak kita di Dr. Mahfudah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara telah kita lalui bersama. Tibalah acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih barangkali ada kata yang tidak berkenan. Saya sebagai pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutardi, guru SMA Negeri 1 Balapulang. Alhamdulillah kemarin dapat mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Dr. Mahfudah SPD. Bagi kami guru tua sangat berterima kasih telah mengikuti, telah menerima materi budaya positif dengan harapan semoga saya khususnya bisa mengimbaskan budaya positif yang didiseminasikan untuk merubah budaya yang kurang baik, kurang positif menjadi positif, dan itu tidak hanya sebuah program atau sebuah materi untuk didiseminasikan, tapi dapat diimplementasikan di SMA Negeri 1 Balapulang. Harapannya semoga guru penggerak Dr. Mahfudah yang telah mendiseminasikan dapat terus untuk sukses, ya, bisa menginspirasi teman-temannya, dan siswa-siswi SMA Negeri Balapulang, warga sekolah bisa merubah budaya menjadi positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah, sudah selayaknya kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa selalu mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita semua, termasuk nikmat sehat pada hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini nihil ya? Nihil. Alhamdulillah, mudah-mudahan
kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Amin. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini Ibu akan melaksanakan atau menyusun keyakinan kelas. Sudah jelas ya, keyakinan kelas ya? Ya, Bu. Ya. Kira-kira menurut kalian apa itu keyakinan kelas? Izin Ya, silakan Mbak Esa. izin menjawab, Ibu. Menurut saya, keyakinan kelas adalah aturan yang dibuat oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Ya, tepuk tangan untuk Esa. Kita beri tepuk wow ya. Berarti kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya tadi, Rifkah, silahkan. Kesepakatan bersama yang dibuat antara guru dan siswa dan ditaati bersama. Alhamdulillah, kelas 11-3 memang luar biasa. Kita kasih W lagi, kasih tepuk wow lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Masih ada lagi? Ya, silahkan Olin. Ya, bagus sekali. Kita beri wow lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, sebenarnya kita semua itu sudah paham apa itu keyakinan kelas. Hanya belum terpampang di kelas atau di papan mading atau di depan kelas, sehingga kadang ada beberapa yang lupa apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan-kesepakatan kelas yang harus kita jalani. Jadi kesepakatan kelas itu berasal dari kalian, dari kesadaran diri kalian, yang kalian yakini itu apa, sehingga kalian melaksanakannya penuh dengan keyakinan. Paham ya? Paham. Ibu akan membagikan kertas sticky note pada kalian. Setelah kalian menuliskan kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan-kesepakatan kelas yang kalian ingin sepakati itu apa saja, silahkan kalian tuliskan di lembar sticky note ini. Kalau sudah selesai, langsung ditempel di kertas manila yang sudah Ibu sediakan. Jadi satu orang cukup satu. Bu, misalnya nanti ternyata ada yang sama, nggak apa-apa. Silahkan nanti ditulis dulu, nanti Bu Guru akan menyimpulkan mana-mana yang sama akan dijadikan satu. Sudah jelas? Jelas. Ibu langsung bagikan. Silahkan langsung kalian tulis, usahakan menggunakan kalimat positif. Paham ya? Jadi hindari kata jangan, hindari kata dilarang, hindari kata tidak boleh. Jadi yang kalian tulis itu berarti pernyataan-pernyataan yang bersifat positif. Silahkan kalian tulis. Silahkan kalau yang sudah bisa langsung ditempel di depan di kertas manila yang sudah Ibu sediakan.
yaitu mengucapkan salam di awal pembelajaran dan mengucapkan terima kasih kepada guru di akhir pelajaran. Yang kedua, tepat waktu masuk kelas. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna setiap pagi. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Ini bisa dijadikan satu ya? Iya, Bu. Mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Anti bullying. Pakai sepatu saat pelajaran. Di satu ya, tidak bermain HP kan berarti tertib ya? Iya, Bu. Nah. Ya. Anak-anakku yang saya cintai, setelah kita menyusun keyakinan kelas, kalian sudah menandatangani kesepakatan kelas dan sudah ditempel di bagian belakang dekat mading. Jadi sewaktu-waktu kalian bisa membacanya setiap hari, setiap waktu. Untuk selanjutnya, Ibu akan melaksanakan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi, Ibu akan membagi kelas ini dalam 4 kelompok. Kelompoknya sesuai barisan aja ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Instruksinya yaitu silahkan dari keyakinan, nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Yang pertama yaitu nilai kedisiplinan, berarti tampak seperti tulis ya. Yang sebelah kanannya tidak tampak seperti. Contoh, ketika nilai kedisiplinan berarti tampak seperti tadi, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Seperti itu, paham ya? Berarti kebalikannya, tampak sepertinya yang masuk dalam nilai kedisiplinan itu apa, dalam nilai karakter itu apa, nilai gotong royong apa, nilai tanggung jawab apa. Nanti yang sebelahnya berarti kebalikannya. Silakan kalian kegiatan tadi kalian menuliskan keyakinan tampak seperti dan tampak tidak tampak seperti. Ibu juga akan membagikan tabel Y. Tabel Y yang bagian paling atas yaitu terdengar. Ya, yang samping kiri terlihat, yang paling kanan berperilaku. Paham ya? Alhamdulillah. Yang di atas berarti terdengar, yang samping kiri terlihat, yang samping kanan berperilaku. Kalau sudah selesai, silahkan kalian masing-masing kelompok, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas, lalu ditempel di sebelah keyakinan kelas yang sudah ditempel di sebelah mading. Paham ya? Jadi silahkan kalian mempresentasikan dulu, terus nanti langsung ditempel di sebelahnya kertas keyakinan kelas. Silakan. Ya, saya akan menyampaikan tentang tabel Y. Terdengar. Ayo membaca doa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Ayo membaca Asmaul Husna bersama-sama. Mari ucapkan terima kasih kepada guru yang telah mengajar kita. Mari mengucapkan salam bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar dimulai. Terlihat melaksanakan sholat duha, mengikuti kegiatan upacara dengan tertib, berperilaku, selalu membaca Asmaul Husna, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar,
mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk kasih, kasih, oh kasih, wow keren, wow keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelas 11-3. Saya merasa sangat senang dengan adanya penyusunan keyakinan kelas karena kelas akan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Risti kelas 11-3. Saya merasa sangat tertarik dan senang dengan adanya penyusunan keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas, suasana kegiatan belajar mengajar jauh lebih aman dan nyaman, baik itu untuk siswa maupun